Ya, Anda kembali menyaksikan Fintech Week CNBC Indonesia bersama saya Syarifah Rahma. Dan langsung saja sesuai dengan janji tadi, kami akan membahas lebih detail lagi terkait dengan seperti apa bisnis voucher di tengah transformasi digital Indonesia. Dan tentunya sudah hadir bersama kami Chief Commercial Officer and Co-founder Ultra Voucher, Ricky Boy Permata. Pak Ricky tadi sudah disajikan ya presentasinya, tadi juga sudah sangat jelas begitu seperti apa dari Ultra Voucher juga akan terus growing tentunya dengan produk-produk yang baru juga dengan market yang juga semakin luas tentunya. Nah kalau dari Anda sendiri begitu terkait dengan mungkin kinerja dari Ultra Voucher di tahun 2021 tadi menarik ya 3 kali lipat untuk revenue-nya bahkan di tengah pandemi yang masih terjadi di tanah air. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak seperti apa kinerja dari Ultra Voucher? Ya, jadi sebenarnya kita kan IPO itu 2021 ya. Bukunya itu 2020. Di 2020 sendiri revenue kita itu 300 miliar. Di mana setelah menjalani itu bahkan pada saat pandemi 2021 masih pandemi, kita 2021 bahkan menutup buku di revenue di 900 miliar lebih, which is itu 3 kali lipat. Nah, kita sendiri pun sebenarnya confident. Kenapa? Karena dari dulu Ultra Voucher spiritnya itu kita harus memastikan bahwa bisnis kita tuh harus profit. Nah, jadi kalau dilihat dari kondisi yang ada dan di tengah kondisi di mana kita semakin growing, bisnis Ultra Voucher yang semakin profit, kita semakin confident untuk bisa mengeluarkan solusi-solusi atau produk-produk baru ke masyarakat. Karena kalau yang saat ini sudah ada sendiri pun, mungkin sebelumnya belum banyak orang yang tahu atau mendengar. Karena kita kan kasarnya nggak bakar-bakar lah, ya kan. Jadi kita sangat organik, semakin banyak lagi dan puji Tuhan alhamdulillah kita juga semakin growing dari revenue, jumlah user dan active user juga meningkat, bahkan sekarang di 2022 juga semakin meningkat. Jadi sangat-sangat optimis sekali kita dari sini. Kan sebelumnya kita juga sempat ngobrol ya Pak Ricky ya, dan mungkin waktu itu dari Ultra Voucher sendiri juga masih berfokuskan B2C ya, dari bisnis dari Ultra Voucher langsung ke end user ataupun juga ke customer. Nah saat ini seperti apa? Tadi kalau dilihat dari presentasinya yang terbaru ini juga tampaknya sudah semakin memperluas marketnya untuk B2B. Seperti apa Pak Ricky untuk growingnya nih untuk hal-hal yang paling baru dari Ultra Voucher? Ya, jadi kalau dilihat kan memang tadi kita bilang selain B2C kita juga ada B2B solusi. Jadi saat ini kita sudah punya 600 corporate customer yang menggunakan voucher untuk use case yang berbeda-beda. Ada yang use case-nya adalah dipakainya misalnya ada salah satu bank, dia ada loyalty point. Misalnya salah satu bank BUMN ada poin banknya yang tadinya ditukernya misalnya ke Garuda Mas ataupun KrisFlyer. Nah, cuman kan pilihannya sedikit. Makanya dia terhubung loyalty platformnya ke Ultra Voucher sehingga sekarang sudah bisa menukar seluruh poin itu ke berbagai macam voucher yang ada di kita. Nah, cuman itu kan bicaranya adalah itu adalah sebuah bicaranya retention concept atau retention strategy. Nah, kita juga akhirnya mau keluar dengan sebuah solusi baru membantu sebuah perusahaan di mana bukan cuma bicaranya retention, kita juga bisa untuk dipakai untuk customer acquisition atau bahkan ngedrive new revenue atau bisnis. Nah, inilah success story yang kita pernah implement di Bank BCA dan Bank Sinarmas, di mana sebenarnya voucher ini itu bisa dipakai untuk membeli atau bertransaksi langsung. Nah, Bank BCA sendiri sekarang ini sudah memiliki sebuah solusi di mobile bankingnya, di mana di situ ada fitur lifestyle, saya bisa membeli voucher dan saya memotong langsung dari rekeningnya. Nah, solusi ini yang sebenarnya sangat cocok karena bisa dipakai untuk aplikasi online apapun. Misalnya Mbak ada aplikasi pinjol gitu misalnya ya, yang tadinya mau pinjaman online mau beli iPhone. Saya mau pinjam 25 juta, baru saya dapat pinjolnya, saya baru dapat cashnya untuk saya bayar ke toko handphone, kan gitu ya. Nah kalau sekarang itu bahkan kita adanya katalog service yang tadi kita show, aplikasi ini ditempel di aplikasi tersebut, bahkan dia nggak perlu pinjam 25 juta lagi Mbak. Oh oke. Karena dia cukup pinjam misalnya 23 juta karena beli handphonenya pakai voucher dan diskon. Jadi nggak perlu 25 juta. Jadi pinjamannya juga semakin kecil ya. Nah ini sebenarnya adalah use case yang sebenarnya semakin banyak sekali di mana voucher katalog atau katalog service ini bisa ditempel di any kind of online platform. Dan saat ini sebenarnya sudah mulai ada, kita baru live di quarter ini, di mana ini sudah mulai ada banyak antrian dan sudah mulai masuk ke dalam pipeline kita. Nah ini yang sebenarnya kenapa kita bilang Ultra Voucher setelah IPO, we want to grow more. Dan salah satunya adalah new solution kita. Jadi ini yang sangat menarik karena nanti user-user yang tadinya sedikit dengan user acquisition dengan katalog service semakin banyak yang maksud ke online platform itu. Bukan cuma untuk pinjaman online, tapi justru jangan-jangan malah saya mau belanja
produk tersebut di aplikasi tersebut dan usernya tetap usernya si platform bukan user kita. Oke. Jadi kita berikan platformnya solusi agar ditempel di user platform tersebut. Oke, menarik sekali ya. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan tadi sekali lagi kan bahwa industrinya juga bisa beragam kan, tidak hanya perbankan saja dan tadi juga any kind of online platform gitu dan juga sekali lagi mungkin juga ada industri-industri lain yang tadi mungkin belum disebutkan. Nah, ini kira-kira sebetulnya bisa diaplikasikan ke industri apa saja dan juga mungkin tadi reward-rewardnya ataupun juga loyalty-nya bisa ditawarkan produk-produknya seperti apa? Lebih detailnya lagi Pak Riki seperti apa? Boleh. Jadi kalau tadi kan contohnya ada saya share yang dari sisi financial service ya bank. Nah tapi kalau ditanya selain daripada perbankan ada apa lagi? Kita bisa ditempelin tadi di aplikasi fintech ya kan, di mana di dalam aplikasi pinjaman online itu bisa. Di dalam aplikasi e-commerce juga ada. Karena saat ini sendiri pun kita sudah memiliki katalog service tersebut live di berbagai macam partner-partner e-commerce kita. Nah kita juga bisa ditempelin juga misalnya di aplikasi atau bahkan industri otomotif. Contoh misalnya kan sekarang hampir seluruh brand mobil ada aplikasinya masing-masing kan. Mungkin usernya kan pakainya hanya pakai ketika dia mau servis mobil. Ya. Nah nanti kalau ditempelin katalog service, selain daripada dia mau servis mobil, tapi ada katalog service yang sebenarnya di dalamnya bisa diberikan voucher tambahan. Oke. Saya memiliki mobil baru nih, saya punya dapat free service selama 3 bulan. Tapi selama 3 tahun. Tapi setelah 3 tahun kan servisnya berbayar. Kita bisa tempelin voucher service diskon. Sehingga memastikan bahwa mobil tersebut ketika dia nanti mau servis walaupun sudah warrantinya habis, dia tetap datang ke dealer service yang resmi. Oke, ya. Dan kita berikan dalam bentuk voucher. Nah ini yang sebenarnya hal-hal yang kita sudah masuk ke ranah seperti itu. Nah jadi sangat banyak otomotif bisa, bahkan dari sisi energi pun bisa. Misalnya kan ada juga aplikasi, banyak aplikasi SPBU misalnya kan aplikasi bensin gitu ya. Nah itu bisa juga ditempelin voucher katalog service kita, di mana dia nantinya mungkin hanya menggunakan untuk dapetin poin ketika ngisi bensin gitu ya. Nah nanti poinnya ditukar ke voucher. Dan bisa juga selain daripada ditukar ke voucher, ditambahin untuk ya kalau dia mau belanja tanpa tukar poin juga bisa. Tapi dengan belanja ini bisa ditambahin lagi nanti dapat voucher reward, voucher bensin lagi. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya adalah customer acquisition dan customer retention juga sebenarnya. Ini menarik sekali ya, tadi sekali lagi juga dari customer juga sangat dimanjakan karena juga produknya juga sangat beragam, bisa diaplikasikan juga dalam berbagai produk, dalam berbagai industri tentunya. Tapi tadi kita sudah melihatnya mungkin dari segi lebih ke kacamata customer ya, keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan. Tapi tadi sekali lagi adalah B2B juga difokuskan. Dari keuntungan-keuntungan untuk para merchant ataupun juga kerjasama begitu yang dilakukan oleh Ultra Voucher sendiri seperti apa? Tentunya selain kemudahan ya bagi para merchant. Ya, jadi yang merchant kita kan sekarang udah 400 lebih ya, dan 40.000 outlet di seluruh Indonesia. Dan ini pun setiap bulan tuh selalu bertambah. Di mana brand-brandnya kalau bisa dibilang kan yang cukup top of mind lah. Mau makan bakmi ada bakmi GM. Mau beli baju ya ada H&M, bisa beli Zara, bisa beli Guess dan sebagainya. Bahkan ada voucher online platform juga loh. Jadi mau belanja makanan pakai GrabFood misalnya, beli vouchernya dulu di aplikasi Ultra Voucher. Jadi kita ada voucher GrabFood dan diskon lagi. Nah ini kan sebenarnya kan menarik gitu. Jadi kalau dilihat merchant-merchant itu dengan partnering dengan kita, mereka langsung bisa ter-enablekan langsung live di berbagai macam ekosistem. Makanya tadi sebenarnya pas awal-awal sempat disinggung juga bahwa kita baru saja bekerja sama dengan KFC. Di mana seluruh voucher production, voucher issuance baik digital dan fisik itu menggunakan platform Ultra Voucher. Dan ketika ini dijual pun, didistribusi, langsung masuk ke ekosistem Ultra Voucher. Jadi KFC pun happy. Kita issue, kita generate vouchernya, dan langsung kita promote di mobile banking BCA, aplikasi Ultra Voucher, dan juga live juga nanti di e-commerce, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, mobile banking BCA Sinarmas, dan juga akan live di katalog service yang tadi akan ditempel di aplikasi apapun. Nah ini kan sebenarnya kan sangat menarik karena kan kita sudah enablekan seluruh ekosistem kita buat mereka. Karena bagi kita adalah tech company yang memang fokusnya di bidang gift card dan voucher. Jadi sebenarnya kita membantu merchant-merchant tersebut untuk jadi enable partner teknologi bagi mereka. Sekali lagi win-win solution untuk semuanya begitu kan. Menarik sekali Pak Riki dan masih banyak yang bisa kita bahas tentunya ya terkait dengan Ultra Voucher ini dan juga mungkin target-targetnya ya di tahun 2022. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu dan jangan kemana-mana karena Fintech Week akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.